Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man ihtada amma ba'd. Ayuha talabah, fi hadzal liqa' nubayyin 'anil mubtada' al-mudhaf. Fi hadzal liqa' nubayyin 'an mubtada' mudhaf. Bisa antum buka halaman 161 karena banyak di antara antum yang tanya pelajarannya halaman berapa, Ustaz? Nah, ini kita buka sekali-kali buku kita halaman 161. Di halaman tersebut kita akan membahas yang namanya mubtada' mudhaf. Mubtada yang memiliki atau yang disandarkan sesuatu kepada mubtada. Di situ ada dua jumlah atau dua kata yang bisa antum melihat di situ. Yang pertama adalah Dhulamul laili syadidun, yang kedua adalah nurul qamari hadiun. Yang pertama yaitu kegelapan malam itu sangat pekat, hitam, gelap. Nurul qamari hadiun, cahaya rembulan itu menunjukkan seseorang ke dalam, maksudnya kelihatan, membuat seseorang di malam hari bisa melihat. Kita lihat di sini di tabelnya, Dhulamul laili syadidun. Dhulamun di sini adalah mubtada'un, al-laili mudhaf ilaih, wa alamatu i'rabihi, yani i'rabnya mudhaf ilaih adalah di sini adalah kasrah. Dan kemudian khobarnya mana? Dhulam mubtada', lail mudhaf ilaih, syadidun khobar. Kemudian kalimat yang kedua, nurul qamari hadiun, hadiun, nurun mubtada'un mudhaf ilaih, yani qamar. Adapun tanda i'rab dari qamar adalah kasrah karena dia mudhaf ilaih. Kemudian hadiun menjadi khobar dari nur. Ya, mungkin sampai di sini belum terlalu jelas. Kemudian kita bahas di sini pembahasannya. Di sini disebutkan fi jumlatil ula nulahid. Di jumlah pertama kita bisa mengetahui bahwasannya kata dhulamul laili syadid adalah isim yang menunjukkan atas sesuatu yang mana isim tersebut belum menjadi sebuah kejelasan. Dhulam, gelap. Gelap apa? Nah, di sini makanya disebutkan fadhulamu qad yakunu dhulamal jawi, kegelapan bisa musim, maksudnya keadaan. Wa qad yakunu dhulamul hujrah, ataupun gelapnya kamar. Akan tetapi kalau kita lihat falamma adhafna ilaihi lail, dan tatkala kita idhofahkan, kita sandarkan lail itu kepada dolam, maka menjadi jelas maksud dari dolam tersebut karena dia diidhofahkan. Makanya kegelapan di sini kegelapan hujrah bukan, tetapi kegelapan berkaitan dengan kegelapan di malam hari. Dan perlu antum ketahui di sini wal mudhaf ilaih yakunu majruran, dan mudhaf ilaih itu pasti majrur. Wa alamatu jarrihi fi hadzal misal, dan kebetulan pada contoh di sini tanda jarnya adalah kasrah, i, dhulamul laili. Begitu juga di jumlah yang kedua, di situ disebutkan fi jumlatis tsani aidan nur, kata nur, nurul qamari hadiun. Nurul qamar hadiun. Nur itu adalah isim yang menunjukkan atas sesuatu, akan tapi belum menjadi jelas. Karena nur di situ bisa cahaya matahari, bisa cahaya mobil ataupun yang semisalnya. Tapi tatkala kita membaca contohnya tadi nurul qamar diidhofahkan kepada qamar, maka telah menjadi jelas bahwasanya cahaya tersebut adalah cahaya qamar, bulan. Wal maksud minhu fal qamar mudhaf, dan qamar di situ adalah kedudukannya sebagai mudhaf ilaih, sebagai penjelas makna mubtada. Maksudnya yang lebih memperjelas, bukan menyempurnakan makna mubtada, memperjelas. Dan dia adalah majrur bil kasrah, harakatnya kasrah, majrur dengan kasrah. Bismillah, nabda di sini nuasil qaidah. Ya'ti ba'dal mubtada'i ahyanan ismun yuwaddihul maqsud minhu. Terkadang setelah mubtada itu ada isim yang mana isim tersebut menjelaskan maksud, makna dari mubtada tadi. Dan wa hadzal ismu yusammal mudhaf, dan isim ini yang menjelaskan maksud dari mubtada tadi disebut dengan mudhaf ilaih. Wal ismu alladhi qablahu yusammal mudhaf, dan ternyata isim yang terletak setelah mudhaf ilaih tadi itu mudhaf, sehingga dhulamul laili syadidun, dhulam itu mubtada, al-laili mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih pasti memiliki mudhaf. Mana mudhafnya? Yaitu
dolam. Dolam sebagai mubtada dan dia juga menjadi mudhaf. Jadi i'rabnya adalah mubtadaun mudhaf marfu'un wa huwa mudhaf. Karena dia memiliki mudhaf ilaih. Kemudian wal ismul ladzi qablahu yusammal mudhaf wal mudhaf ilaih majrur daiman, dan mudhaf ilaih itu selalu majrur. Selalu majrur. Jadi antum kasih garis bawah di situ, wal mudhaf ilaih majruran daiman. Sampai hari kiamat dia pasti mudhaf. Pasti dia majrur. Contohnya dolamul laili syadidun aina al-lail. Alamatu jarri fi hadzal mithal kasrah, akan tapi berkenaan tentang contoh ini tanda jernya adalah kasrah. Tanda jernya adalah kasrah. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian di sini disebutkan dolamul laili syadidun, dolam ini i'rabnya, dolam adalah mubtada marfu' bidhammah. Karena kita tahu di sini emang isim dohir dan terlihat harokat domahnya, makanya mubtada marfu' bidhammah. Dan dia apa? Wa huwa mudhaf. Karena apa? Karena di setelahnya adalah mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih itu membutuhkan yang namanya mudhaf. Dan mudhaf di sini adalah mubtada. Al-laili mudhaf ilaih majrur. Ingat di sini mudhaf ilaih pasti majrur. Tapi majrur di sini di contoh ini adalah kasrah karena dia isim dhahir. Bil kasrah. Kemudian syadidun khabar mubtada marfu'un bid dhammah. Ana utarjimuna, aku terjemahkan di sini. Azharul hadiqati badi'ah. Jadi perintahnya adalah mana saja di antara jumlah ini yang menjadi mudhaf ilaih, dan tanda tanda i'rabnya apa? Kenapa dia menjadi mudhaf ilaih? Kan tadi kita tahu mudhaf ilaih itu majrur. Nah, majrurnya tuh dengan apa? Kasrah kah atau apa dan semisalnya. Yang pertama adalah azharul hadiqati badi'ah. Bunga-bunga taman yang indah, nahrul laili naili nili tawilun, sungai Nil yang panjang, kitabullahi mahfud, kitab Allah Subhanahu wa taala yang terjaga, launus sayyaratil azraq, warna mobil yang biru, komisu Khalidin nadhifun, bajunya Khalid bersih, khurtumul fil tawil, belalai gajah yang panjang, asyasut tuyur khaliyatun. Asyas jamu min asyun, artinya adalah sarang burung itu ya, sarang burung yang kosong. Kemudian malabisu Muhammadin jadidah, baju Muhammad yang baru. Qarnu thawri qawiyun, tanduk sapi yang kuat. Hadha'irul hayawanat kabirah, kandang hewan-hewan yang besar. Maksudnya kandangnya yang besar gitu ya. Jadi antum pelajari di sini, antum perhatikan mana mubtada, mana mudhaf ilaih, mana khobar, antum perhatikan di 10 nomor ini. Kalau belum paham bisa ditanyakan, maksudnya ini sebagai apa, Ustaz? Bisa ditanyakan. Kalau memang belum paham, fahadha ma astati an ulqiyakum fi hadzal liqa, aqulu jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.